Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami merupakan mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang diampu oleh Bapak Profesor Surya Afnarius, PhD. Kami berasal dari kelompok 11, beranggotakan Fikri Nazif Khairunnas dengan NIM 3021, Kemal Muhammad Hiero dengan NIM 3019, Daripsan dengan NIM 3016, dan Dafariza Mulia dengan NIM 7001. Kami akan mendemokan sebuah aplikasi yang merupakan pengimplementasian dari sebuah sistem informasi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan pengaplikasian sistem pada sebuah showroom kendaraan. Aplikasi yang kami buat menggunakan sebuah software yang bernama Borland C++ Builder 6, yang juga terintegrasi dengan sebuah database dari server yang bernama MySQL. Sistem informasi yang akan dibangun. Sistem informasi kami digunakan untuk mengelola sebuah showroom yang mempunyai gudang yang berkapasitas 80 kendaraan. Showroom ini dapat menampung maksimal 50 motor dan 30 mobil. Program showroom memiliki 3 buah bagian dengan fungsinya masing-masing. Bagian tersebut terdiri atas form stock, penjualan, dan laporan penjualan. Ketiga bagian ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Form stock merupakan bagian program yang menyediakan opsi untuk menambahkan data jumlah kendaraan yang tersedia pada gudang. Perlu diingat, gudang hanya dapat menampung kendaraan sesuai kapasitas maksimal. Form penjualan hanya bisa diakses apabila showroom memiliki stok kendaraan pada gudang. Form laporan penjualan merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan data laporan penjualan kendaraan yang sudah selesai diproses. Di saat jam operasional, pembeli perlu mengambil nomor antrian. Antrian tersebut hanya bisa memilih satu kendaraan saja antara mobil atau motor. Jika pembeli ingin membeli keduanya, perlu mengambil nomor antrian lagi. Ketika stok habis, proses pembelian kendaraan tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, stok perlu ditambah lagi agar proses pembelian dapat dilanjutkan kembali. Array. Array adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut dirangkai di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lain. Konsep ini mirip seperti struct dan class yang dapat merupakan kumpulan dari variabel. Perbedaan dengan mereka adalah array merupakan kumpulan variabel dengan satu identifier dan satu tipe data yang sama. Dan dalam istilah-istilah array, kumpulan dari variabel tersebut adalah elemen. Penggunaan array pada sistem informasi. Manfaatan array pada program kami yaitu untuk menyimpan antrian pembeli pada hari pengoperasian serta kendaraan yang dipilihnya. Borland C++ Builder. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Borland C++ Builder 6, yaitu sebuah perangkat lunak berbasis C atau C++ yang digunakan untuk melakukan pembuatan aplikasi berbasis konsol application maupun GUI atau Graphical User Interface. MySQL. MySQL termasuk ke dalam RDBMS Relational Database Management System sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Penggunaan MySQL pada program yang kami buat menggunakan Borland C++ Builder 6, kami menggunakan MySQL sebagai server penyimpanan data yang bertujuan untuk merekam jejak data yang diinputkan pada aplikasi. Kami membuat 2 buah tabel pada MySQL yang masing-masing bernama tabel data dan stok. Tabel data digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi, sedangkan tabel stok digunakan untuk menyimpan data stok kendaraan yang tersedia pada showroom. Pengoneksian aplikasi dengan MySQL. Kami menggunakan driver ODBC versi 5.1 yang merupakan standar terbuka untuk konektivitas database. Sedangkan pada aplikasi Borland digunakan berbagai komponen seperti ADO Connection untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL, ADO Query untuk memberikan perintah pengelolaan database ke MySQL, dan juga dbGrid untuk menampilkan data dari database secara langsung.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan Borland C++ Builder 6 dengan sebuah database dari MySQL. Baiklah, sebelum itu, pada Borland C++ Builder 6 kita membutuhkan beberapa tools yang akan digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database MySQL. Di sini kita membutuhkan satu buah tools yang bernama Ado Connection, dan dua buah tools yang bernama Ado Query, dan dua buah tools yang bernama Data Source. Baiklah, kita pilih Ado Connection di sini, di tab Ado. Lalu kita pilih Ado Query, dan kita pilih sebuah Data Source di sini. Nah, ketiga buah tools ini akan saya gunakan untuk mengintegrasikan dan mengkoneksikan Borland dengan MySQL. Serta saya membutuhkan sebuah DB Grid untuk menampilkan data yang sudah masuk ke dalam database. Selain itu, saya akan membutuhkan satu buah Ado Query lagi dan juga satu buah data source. Nah, di sini ada query yang kedua saya gunakan untuk memasukkan data yang sudah saya inputkan pada kolom stok ke MySQL. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan saya akan menggunakan dua buah tabel pada MySQL. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkoneksikan aplikasi ini dengan MySQL. Tentu saja yang pertama kita menjalankan program xampp, lalu kita buat kita jalankan localhost pada komputer kita. Nah, di sini saya telah membuat sebelumnya satu buah server yang bernama showroom. Di sini saya meletakkan dua buah tabel. Yang pertama yaitu tabel data dan juga tabel stok. Tabel data saya gunakan untuk menginputkan data laporan penjualan yang sudah diinputkan di sini. Sedangkan tabel stok saya gunakan untuk menyimpan data stok kendaraan yang ada pada gudang. Nah, di sini pada tabel data terdapat 6 buah kolom di sini. Saya meletakkan 6 buah kolom di sini dengan semua tipe dari tabel ini, dari kolom ini adalah varchar. Di sini saya meletakkan kolom dengan nama waktu pembelian untuk menampilkan waktu pembelian dari customer pada showroom. Nah, di sini nama, NIK, alamat kendaraan, dan juga harga akan juga diinputkan pada sebuah database. Nah, di sini NIK, nama, dan alamat merupakan data dari seorang customer. Lalu kita masukkan data-data tersebut ke MySQL. Dan nantinya akan ditampilkan pada DB Grid yang ada di sini. Gunanya apa? Ini merupakan sebuah rekap penjualan dari sebuah showroom. Nah, selanjutnya kita sambungkan aplikasi ini dengan MySQL. Kita membutuhkan sebuah konektor yang bernama ODBC Data Source Connector. Nah, di sini kita klik. Kita akan menambahkan server yang sudah kita buat tadi dengan klik add. Dan di sini drivernya merupakan MySQL ODBC tipe 5.1. Kita klik. Nah, di sini kita terserah menamakan data source kita seperti apa. Di sini karena nama tabel saya showroom, saya akan menulis data source namanya showroom _stt. Nah, server tadi saya masukkan localhost karena ini berada pada server localhost, dan saya menginputkan username yaitu root, tidak menggunakan password, dan database yang kita pilih tadi adalah showroom
merupakan tabel yang kita buat di MySQL tadi. Kita tes connection successful, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, artinya database kita sudah terhubung pada server yang kita buat tadi. Nah, di sini kita koneksikan aplikasi kita dengan Ado Connection. Di sini kita klik 2 kali. Kita build. Kita pilih karena kita menggunakan konektor ini. Kita pilih ini. Lalu kita pilih data source name yang sudah kita buat tadi, yaitu showroom_stt. Lalu kita pilih di sini nama tabel yang kita buat tadi, yaitu showroom. Kita tes connection succeed. Kita klik OK dan klik OK. Nah, di sini pada properties kita pilih di sini connection menjadi true. Kita masukkan username yang sudah kita inputkan tadi. Oke. Lalu kita pilih pada Ado query. Di sini kita pilih connection-nya, yaitu Ado connection, karena kita mengintegrasikan Ado query dengan Ado connection. Lalu kita klik di bagian SQL. Kita klik titik 3 di sini. Kita tuliskan kode untuk membaca semua tabel yang ada pada semua kolom yang ada pada tabel yang kita buat tadi. Select from data. Artinya di sini Ado query 1 akan mengambil semua semua kolom yang ada pada tabel data. Kita klik OK. Nah, di sini di atas kita di kolom aktif kita pilih true. Oke, sudah. Dan di sini pada data source 1 kita pilih dataset Ado query 1. Oke. Nah, di sini pada DB grid kita pilih data source 1. Oke. Nah, di sini Ado connection-nya sudah terkoneksi. Jadi Ado query 1 mengkoneksikan aplikasi di bagian laporan penjualan ke database yang bernama data di sini. Sini, waktu pembelian nama, NIK, alamat kendaraan, dan juga harga. Sini terlihat untuk pembelian nama, NIK, alamat kendaraan, dan juga harga. Oke. Nah, untuk berikutnya, Ado query 2 di sini akan mengkoneksikan aplikasi kita bagian stok ke database. Caranya kurang lebih sama, tetapi pilih connection, Ado connection 1. Sudah, kita pilih SQL, select seperti tadi, select all from. Nah, karena nama tabel yang kita buat pada MySQL tadi untuk kolom stok adalah stock, jadi kita tulis di sini stock. Select all from stock. Kita klik OK. Connection yang kita pilih ada connection 1 dan kita pilih true. Nah, untuk data source di sini kita pilih data source dataset Ado query 2. Oke. Nah, berarti database kita aplikasi kita sekarang sudah terkoneksi dengan database. Kita coba saja run. Nah, di sini kita masukkan username, user, password, root dari program yang sudah saya jalankan. Di sini kita pilih tanggal hari ini yaitu tanggal 20. Kita klik masuk. Nah, kita coba buka. Kita sebagai contoh kita pilih saja 11 motor. Kita klik OK. Lalu kita masukkan nick. Contoh nama saya Dava, alamat. Di sini kita pilih kendaraan karena saya cuma punya stok motor 1, saya pilih motor 1, kita pilih klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Dan di sini kita
dapatkan waktu pembelian tanggal 20 bulan 4 2021, nama saya, nick, alamat dan juga kendaraan yang saya pilih. Termasuk omset juga tertulis di sini. Lalu saya klik tutup untuk menutup layanan pada showroom. Saya klik OK dan kita lihat data kita di database apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita lihat tabel kita, tabel showroom. Kita lihat server kita, server showroom. Di sini kita lihat tabel data. Nah, sudah masuk pembelian tanggal 20 bulan 4 2021 dengan nama Dava, nick 12345 dan alamat saya di sini. Sudah masuk data saya di sini sama seperti yang ada tertera di sini. Lalu kita lihat stok. Saya tadi menginputkan 11 stok, lalu saya beli di aplikasi satu buah motor. Jadi kita masuk, berarti datanya masuk di sini, motor terjual dan stok hari itu menjadi tinggal 10. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan sebuah aplikasi Borland dengan database. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan demo programming interface kami. Jadi, judul dari programming interface kami adalah showroom home racing. Jadi, pada kita lihat di depan layar ini adalah username, password, dan tanggal. Lalu kita masukin username kita, yaitu user. Passwordnya adalah root. Dan tanggal kita yang inginkan. Misalnya tanggal 20 April 2021. Lalu tekan masuk. Maka akan muncul selamat datang di showroom. Lalu oke. Lalu kita lihat di sini adalah bagian dalam stok, penjualan, dan laporan. Jadi lalu kita tekan buka untuk membuka semuanya. Jadi bagian kiri ini adalah stok. Stok ini diisikan untuk bagian dalam showroom kita, yaitu stok motor dan stok mobil. Jadi stok motor ini kita maksimalkan yaitu 50, sedangkan stok mobil kita maksimalkan adalah 30. Lalu motor satu kita isi adalah 2, maka akan muncul data telah disimpan. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah terisi stok motor dan mobil sekarang, maka kita tekan OK untuk melakukan showroom kita. Jadi selanjutnya adalah penjualan. Jadi penjualan ini adalah untuk melakukan pembelian dalam stok kita. Jadi kita langsung ke antrian pertama. Jadi untuk membelinya kita mengisikan nama, nick, dan alamat beserta dengan pilih kendaraan. Misalnya kita pilih nick 12345, nama DAP, alamatnya jalan. Lalu kita pilih kendaraan yaitu motor. 1, pilih, harga telah tertera. Setelah itu kita simpan. Maka akan muncul data telah disimpan. Jadi nanti terletak penjualannya akan terletak pada laporan penjualan. Itu total motornya ada 1, omsetnya adalah 10 juta. Lanjut ke antrian kedua. Nick misalnya 123, namanya Dip, alamatnya Jilin. Misalnya kita pilih mobil 1, pilih dan simpan. Maka akan tertera data telah disimpan juga. Jadi akan bertambah tentang mobil 1, omset akan bertambah juga. Oke, selanjutnya adalah hapus. Hapusnya untuk menghapus ketika orang yang membeli tapi tidak jadi. Misalnya kita pilih yang bagian 12345. Misalnya 12345. Setelah itu kita hapus. Maka akan muncul data telah dihapus. Maka total motornya berkurang.
6 saja tetap berkurang juga. Setelah itu edit ini edit ini fungsinya untuk mengedit nick nama nasabah kalau ada yang salah. Misalnya 1, 2, 3 namanya kalau lupa bisanya ubah ke DAP, alamatnya jalan. Lalu kita pilih mobil karena dia sudah membeli mobil yang dia inginkan. Pilih edit, maka data telah diedit. Maka telah diedit DAP, nicknya 1, 2, 3, alamatnya jalan. Setelah membeli semuanya, maka kita tekan tutup. Maka pelayanan hari ini telah ditutup. Habis panggil datang. Oke, selanjutnya untuk kalau misalnya stoknya telah habis, kita akan coba dulu. Misalnya nick 1, 2, 3, 4 Madup, alamatnya Julun. Kita pilih ke motor 1, pilih simpan, maka data telah disimpan. Lalu lanjut ke antrian sama juga 1, 2, 3, 4, 5 nama dep, alamatnya Jelen. Kita pilih kendaraan motor 1, pilih simpan. Kalau misalnya stok motornya telah habis, maka akan muncul adalah stok kendaraan tidak mencukupi. Maka silakan isi stok terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba mengecek kapasitas dari masing-masing kendaraan itu. Di sini ada stok motor dan stok mobil. Pertama kita coba cek dulu stok motor. Sini misalnya kita tambahkan di sini 20. Nah, data telah disimpan. Nah, misalnya kita tambahkan lagi di sini ada motor kedua ada 12 misalnya. Oke. Nah, kita tambahkan lagi misalnya motor ketiga sebanyak 20. Nah, di sini akan ditampilkan pesan yaitu melebihi kapasitas gudang. Dan motor tadi tidak bisa ditambahkan. Sehingga kita harus menambahkannya sesuai dengan kapasitas yang ada di sini. Nah, di sini kita coba lagi untuk mengecek stok mobil. Pertama kita coba dulu dengan mobil 1. Sini misalnya kita coba dengan 23 atau telah disimpan. Kemudian mobil 2 sebanyak 10 misalnya. Nah, sini dapat pesan melebihi kapasitas gudang dan nominal sebanyak itu tidak bisa ditambahkan. Nah, oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan kapasitas stok mobilnya yaitu 30 unit. Sini misalnya kita tambahkan dulu 5 untuk mobil 2 dan kita tambahkan 2 untuk mobil 3. Oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program sistem informasi yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian, inilah sistem informasi yang telah kami rancang dan kami buat sebelumnya. Pada awal pembukaan aplikasi, pengguna akan disuguhkan dengan tampilan form 2 ini, yang mana berupa sambutan kepada pengguna itu sendiri. Sini terdapat ucapan selamat datang di showroom Mamang Racing. Kemudian pengguna diwajibkan untuk memasukkan username dan passwordnya dan juga tanggal saat
pengguna menggunakan sistem informasi ini. Nah, setelah memasukkan username, password, dan tanggal, maka barulah pengguna menekan tombol masuk yang nantinya akan mengalihkan pengguna ke form selanjutnya, yaitu pengelolaan stok pada showroom. Nah, pada tombol masuk ini terdapat beberapa algoritma. Di sini ada username, edit 1, teks, yang mana di sini edit 1 sendiri yaitu kolom edit ini yang nantinya akan diisikan username oleh pengguna sendiri dan kemudian password, dan masing-masingnya dimasukkan ke dalam sebuah variabel bernama username dan password. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan. Jika username atau variabel ini kosong dan atau passwordnya juga kosong, maka tampilkan sebuah pesan, masukkan username dan password dengan benar. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan. Jika username-nya sama dengan user dan passwordnya sama dengan root, maka ditampilkanlah pesan selamat datang di showroom dan ditampilkanlah form selanjutnya yang akan mengelola stok pada showroom tersebut. Nah, juga jika tidak, maka akan ditampilkan pesan username atau password salah yang akan menyuruh pengguna untuk memasukkan username dan passwordnya dengan benar. Dan kemudian akan dilakukan penghapusan pada kolom edit username dan password itu. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke form pengelolaan showroom. Di sini terdapat beberapa bagian. Ada tombol buka, panggil data, grup box stok, grup box penjualan, dan juga grup box laporan penjualan. Nah, pada grup box stok ini berfungsi untuk menambah atau mengisi stok dari masing-masing motor dan mobil. Dan juga kita dapat melakukan pengecekan tiap-tiap jenis motor dan mobilnya, dan juga total motor dan mobil yang ada pada showroom tersebut. Nah, pada grup box penjualan, di sini terdapat antrian yang sedang dilayani, dan juga beberapa penginputan data seperti NIK, nama, alamat, beli kendaraan, harga, dan juga di sini berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan. Nah, dimulai dari tombol buka ini. Pada tombol buka ini berfungsi untuk membuka aplikasi saat aplikasi akan digunakan. Nah, dalamnya terdapat beberapa algoritma. Nah, seperti ini. Ada pilih motor, enable true, pilih mobil, enable true. Yang mana di sini sebuah combo box yang berisi berbagai jenis motor dan mobil yang disediakan oleh showroom. Dan kemudian ada button 1, button 2, button 5 yang yaitu button 1 itu tombol OK, button 2 tambah motor, button 5 tambah mobil, kemudian button 10 tutup yang ada di sini. Kemudian nambah mobil. Nambah mobil ini kolom edit ini untuk menambahkan stok motor. Kemudian ada nambah mobil untuk menambahkan stok mobil. Dan kemudian ada button 11 dan button 9, yaitu button untuk memanggil data, dan button 9 untuk akan disable atau dinonaktifkan. Karena jika kita telah menekan tombol buka, otomatis tombol ini tidak dapat ditekan lagi, kecuali jika kita menekan tombol tutup, yang mana akan mengganti hari dari sistem informasi ini. Kemudian selanjutnya beralih ke tombol panggil data. Di sini terdapat beberapa algoritma untuk memanggil data-data dari database yang ada, yang tentunya juga terkonek. Aplikasi ini juga terkonek dengan sebuah database melalui ada Ado Query dan Ado Connection di sini. Di sini kami membuat beberapa Ado Connection dan Ado Query. Dan juga di sini ada beberapa algoritma yang mungkin hampir sama pada tiap algoritmanya. Di sini select all from stock. Stock ini yaitu database untuk mengelola stok dari showroom kami, stok motor dan mobil. Dan juga kemudian ada field by name, motor 1,
motor 2, motor 3 yang mana merupakan kolom-kolom pada tiap database tersebut. Yang tentunya berisi data jumlah terakhir dari stok showroom pada stok pada showroom kami. Di sini ada motor 1, motor 2, motor 3, jumlah mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan juga total motor yang terjual. Kemudian total motor keseluruhan, total mobil terjual, total mobil pada showroom, dan juga omset atau jumlah keuntungan kami. Nah, data-data yang ditampilkan dari database tadi akan dimasukkan masing-masingnya ke variabel-variabel ini. Sehingga dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam variabel, nantinya data tersebut akan dapat terolah selama kita menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke group box stok ini. Di sini terdapat combo box yang nantinya akan berisi berbagai jenis motor, ada motor 1, motor 2, motor 3. Dan di sini kita dapat menambahkan jumlah stok yang ingin kita isi ke showroom. Nah, kita dapat pada tombol tambah ini terdapat beberapa macam algoritma. Nah, di sini kapasitas motor sama dengan str2in nambah motor teks. Nah, kapasitas motor ini, variabel kapasitas motor ini dibuat untuk mengecek apakah jumlah motor yang ada pada showroom itu tidak melebihi dari kapasitas yang dimiliki oleh showroom itu sendiri. Nah, di sini dilakukan pengecekan jika jumlah motor yang sebelumnya telah dipanggil pada database, jumlah motor tadi, plus kapasitas motor, yang tentunya diperoleh dari sini juga. Jika lebih dari 50, maka ditampilkan pesan melebihi kapasitas gudang. Nah, jika tidak melebihi dari 50, maka kita dapat menambahkan kapasitas motor dengan normal. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan jika pilih motor ini combo box ini. Jika teks yang menampilkan motor 1, nah, dilakukan juga pengecekan lagi di dalamnya, yang mana tentunya ini if yang bercabang. Jika nambah motor ini tidak memiliki data apa-apa, maka kita dapat ditampilkan pesan masukkan nominal stok. Nah, jika tidak, maka dimasukkan data yang pada kolom edit ini ke dalam variabel motor 1. Kemudian ditampilkan data telah disimpan, kemudian ditampilkan nominal motor serta jenis motor yang yang telah kita pilih sebelumnya. Yang tentunya pada pilih motor ini atau yaitu combo box pilih motor. Nah, begitu juga jika kita memilih motor 2. Algoritmanya juga hampir sama dengan motor 1 sebelumnya. Ada nambah motor teks, jika nambah motornya kosong ditampilkan pesan masukkan nominal stok. Jika tidak, maka data dimasukkan ke dalam variabel motor 2. Ditampilkan pesan data telah disimpan. Kemudian pada list box ini ditampilkan juga nominal motor serta jenis motor yang ditambahkan. Yang berarti secara tidak langsung list box ini berguna untuk menampilkan riwayat penambahan dalam proses penambahan stok pada hari itu. Nah, begitu juga dengan motor 3 bersama juga. Nah, jika kita tidak memilih jenis motornya, maka akan ditampilkan pesan pilih motornya dulu, Bang. Nah, untuk jumlah motor dari tiap-tiap jenisnya, kita dapat menggunakan variabel n motor 1. Nah, di sini dilakukan penambahan dengan variabel motor 1 ini. Nah, kemudian juga jumlah motor keseluruhan yang menjumlahkan keseluruhan n motor 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian dilakukan pengosongan nilai pada motor 1, motor 2, motor 3. Karena nantinya akan dilakukan pengisian ulang pada variabel ini. Pada variabel motor 1, motor 2, motor 3 ini. Dan juga agar tidak terjadi kesalahan data pada penjumlahan n motor 1, motor 2, motor 3 ini. Nah, kemudian data-data tadi n motor 1, 2, 3 ditampilkan pada edit ini. Edit 8, edit 6, dan edit 10. Dan juga ditampilkan jumlah motor keseluruhan pada kolom edit 5. Nah, nambah motor tadi, kolom ini dengan menggunakan fungsi clear, maka dihapus atau dibersihkan. Nah, pada kolom tambah mobil,
Algoritmanya juga sama dengan tambah motor tadi, yaitu dengan memasukkan str2in di sini ke dalam kapasitas mobil. Dilakukan pengecekan apakah kapasitas mobil masih lebih dari 30. Jika lebih, maka ditampilkan pesan melebihi kapasitas gudang. Nah, jika tidak, maka kita dapat melakukan penambahan stok mobil dengan normal. Hampir sama dengan algoritma sebelumnya. Jika kita memilih mobil satu, maka dilakukan lagi pengecekan di dalamnya, pengecekan bercabang. Jika ini kosong, edit ini kosong, ditampilkan pesan masukkan nominal stok. Nah, jika sudah dimasukkan nominal stoknya, maka akan dimasukkan datanya. Dan juga ditampilkan data telah disimpan. Kemudian ditampilkan juga riwayat pengisiannya pada list box 2 ini, yaitu nominal motor jumlah mobil yang dimasukkan dan juga jenis mobil yang dimasukkan tadi. Begitu juga dengan mobil 2 dan mobil 3. Nah, jika kita tidak memilih jenis kendaraannya, maka akan ditampilkan pesan pilih mobilnya dulu, Bang. Dan sama juga dengan sebelumnya, kita dapat menampilkan penjumlahan dari atau stok dari tiap-tiap jenis mobilnya. Ada N mobil 1, N mobil 2, N mobil 3 dengan melakukan penambahan dengan variabel mobil 1, mobil 2, mobil 3 yang digunakan pada if yang bercabang ini. Nah, kemudian juga ditampilkan jumlah mobil keseluruhan. Nah, kemudian dilakukan pengosongan pada mobil 1, mobil 2, mobil 3 karena nantinya akan dilakukan pengisian ulang agar datanya tidak rancu. Dan kemudian juga ditampilkan jumlah dari tiap-tiap jenis mobil. Di sini mobil 1 pada edit 9, mobil 2 pada edit 11, mobil 3 pada edit 12, dan juga total keseluruhan mobil pada edit 14. Dan kemudian kolom edit nambah mobil di-clear atau dibersihkan. Nah, selanjutnya kita beralih pada tombol OK. Tombol OK ini berguna untuk memastikan datanya telah terisi dan juga mengaktifkan background box penjualan ini. Karena tentunya kita harus memastikan dulu stoknya terisi, kemudian barulah dilakukan penjualan. Nah, di sini dilakukan pengecekan jika jumlah motor di sini sama dengan 0 dan jumlah mobilnya sama dengan 0, maka kita disuruh terlebih dahulu untuk mengisi data, yaitu mengisi stok dari motor dan mobil itu. Dan kemudian buton-buton yang ada pada group box penjualan ini akan diaktifkan. Begitu juga dengan editnya, kolom editnya ada di sini edit 13, edit 4, ada edit 7, harga, dan juga combo box pilih kendaraan ini. Begitu juga dengan antrian. Dan juga button-button, ada button 2 dan button 5. Yang mana button 2 dan button 5 ini di nonaktifkan. Button 2 dan button 5 ini sendiri yaitu tombol tambah pada group box sebelumnya, yaitu group box stop. Nah, di sini terdapat beberapa tombol dan juga kolom edit. Di sini kita dimulai pada kolom lanjut ini. Nah, kolom lanjut ini berguna untuk mengelola antrian atau menampilkan antrian yang sedang dilayani. Di sini ada penambahan antrian plus, kemudian nomor antrian ditampilkan pada kolom edit ini, yaitu edit 3. Nah, kemudian edit 8, button 8, button 8. Button 8 dinonaktifkan, yang mana button 8 ini yaitu tombol lanjut ini sendiri. Nah, kemudian diaktifkan button 4, 3, 7, 6, yang mana yaitu botol simpan, button edit, button hapus, dan juga button pilih ini. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada kolom edit nick, nama, dan alamat. Di sini kita diwajibkan untuk mengisi nick, nama, dan alamat dari pembeli yang akan membeli motor atau mobil kita pada hari itu.
Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih kendaraan, yaitu tadi ada motor 1, motor 2, motor 3, dan juga mobil 1, mobil 2, mobil 3. Nah, setelah kita pilih, barulah ditampilkan harganya di sini. Nah, di sini di tombol pilih ini juga terdapat beberapa algoritma, yaitu untuk menampilkan harga-harga dari tiap jenis kendaraan yang ada pada showroom. Di sini ada motor 1, harga segini. Kemudian ada motor 2, motor 3, mobil 1, mobil 2, mobil 3. Nah, jika kita belum memilih jenis kendaraannya, akan ditampilkan pesan, pilih kendaraannya dulu bang. Nah, kemudian pada akhirnya, harga yang ditampilkan pada di sini, kolom edit harga ini, akan dimasukkan ke dalam variabel harga, yang nantinya akan ditambahkan pada kolom simpan ini sebagai yang nantinya harga-harga tersebut akan dijumlahkan dan menjadi omzet. Nah, kemudian beralih pada tombol simpan. Tombol simpan ini terdapat beberapa algoritma untuk memasukkan data ke dalam database. Di sini ada beberapa algoritma dan juga sesuai dengan nama-nama dari kolom pada database-nya, dan juga sesuai dengan form atau elemen-elemen pada aplikasi yang ada di Borland di sini. Nah, di sini penambahan juga select all from data. Data ini yaitu data pembelian, ya, atau namanya database pembelian. Nah, di sini dilakukan pengecekan combo box-nya. Jika kita memilih motor 1, nah di dalamnya lagi dilakukan pengecekan ulang, yaitu if bercabang. Jika N motor 1 kecil dari 0 atau stok motor 1 ini kecil sama dengan 0, yang mana berarti stoknya itu tidak ada, maka disuruh menampilkan pesan stok kendaraan tidak mencukupi. Nah, di sini ada algoritma untuk menghapus data yang telah ada sebelumnya. Karena di sini kan berarti kan kalau algoritmanya ini di awal, berarti seluruh data baik itu stoknya ini masih ada atau tidak, maka akan selalu ditambahkan. Nah, untuk melakukan penyesuaian dengan database-nya, maka data tersebut dihapus kembali. Nah, itu berlaku jika stok motor atau kendaraan yang jenis tidak ada. Nah, jika stoknya ada, maka akan dilakukan di sini pengulangan jenis motornya. Di sini N motor min, jumlah motor terjual yang ditampilkan di sini, jumlah motor terjual plus itu bertambah 1. Kemudian show message, data telah disimpan, data pembelian kendaraan telah disimpan. Nah, kemudian pada combo box 2 teks sama dengan kosong, yaitu combo box di sini. Setelah kita menyimpan datanya, maka akan dibersihkan kembali combo box-nya. Nah, kemudian kendaraan 1. Nah, kendaraan sama dengan 1 ini berguna agar kita dapat menyimpan jenis-jenis perkendaraannya pada array nantinya yang berada di bawah algoritma ini. Nah, kemudian ada edit 4 clear, edit 7 clear, edit 13 clear, yaitu edit di sini. Pengisian nick, nama, dan juga alamat akan dibersihkan secara otomatis jika kita telah menyimpan data ini, sehingga nantinya user tidak perlu menghapus edit di sini secara manual. Nah, kemudian disinilah omzet sama dengan omzet plus harga. Omzet ini yaitu jumlah keuntungan yang diperoleh selama penjualan, selama pembukaan showroom. Di sini kita dapat menambahkan harga plus omzet, yang nantinya harga-harga yang diperoleh selama penjualan, harga dari tiap-tiap kendaraan itu ditambahkan ke dalam variabel omzet ini. Nah, dan juga nantinya variabel omzet ini akan ditampilkan di sini, di kolom edit 17 ini. Kemudian kendaraan pilih kendaraan. Yang tadi kendaraan sama dengan 1 dimasukkan ke dalam array kendaraan pilih ini. Kemudian antrian ini dimasukkan ke dalam array pembeli K. Nah, kemudian lakukan penambahan I++, yaitu indeks pada tiap-tiap array ini. Nah, begitu juga jika kita memilih motor 2.
Sama juga dengan algoritma sebelumnya. Di sini ada jika stoknya kosong, tampilkan pesan stok kendaraan tidak mencukupi. Nah, karena sebelumnya juga otomatis ditambahkan, dihapus lagi data yang barusan ditambahkan. Dan juga jika stoknya ada, dilakukan program yang sama. Di sini N motor 2 min, jumlah motor terjual plus, data telah disimpan. Dan juga sama. Nah, di sini kendaraannya sama dengan 2. Yang mana kendaraan sama dengan 2 ini jenis kendaraan kedua, yaitu motor 2. Kemudian edit 4 clear, edit 7 clear, edit 13 clear. Begitu juga dengan omz kendaraan pilih, pembeli ke, dan juga i++ atau penambahan indeks sini. Begitu juga dengan motor 3. Algoritmanya juga sama. Kemudian di sini juga sama, mobil 1. Bedanya hanya dengan kendaraan jenis motor tadi, yaitu di sini yang variabel yang kita kurangi yaitu stok motor mobil. Dan juga sesuai dengan jenis mobilnya. Di sini N mobil 1. Dan juga di sini jumlah mobil terjual plus atau ditambah 1. Kemudian sama juga ditampilkan pesan data telah disimpan, combo box yang dibersihkan, dan kendaraannya sama dengan 4. Kendaraan sama dengan 4 ini yaitu jenis mobil 1. Sama juga edit 4, edit 7, 13 clear. Kemudian omz itu jumlah keuntungan yang diperoleh, dan kendaraan pilih, kendaraan, dan juga pembeli ke. Dan kemudian i++, itu indeks dari tiap area ini. Itu juga dengan mobil 2 dan mobil 3. Algoritmanya bersama saja, mungkin ya hanya beda jenis kendaraannya saja, dan juga data yang dihapus. Mobil 3 juga begitu. Nah, jika kita belum memilih kendaraan pada di sini nih, combo box ini, maka akan ditampilkan pesan pilih kendaraannya dulu, Bang. Nah, di sini algoritmanya juga hampir sama, memasukkan array ini. Kemudian button 8. Ada button 8, ada edit 8, edit 6, edit 10, ada edit 5. Ditampilkan dari jenis-jenis atau stok dari tiap-tiap jenis motor dan mobil ini. Ada jumlah motor 1, motor 2, motor 3, jumlah motor keseluruhan, jumlah mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan juga jumlah mobil keseluruhan. Dan juga button 8 enable true. Oh iya, button 8 enable true ini yaitu button lanjut. Sehingga jika kita telah melayani satu pelanggan dalam antrian, barulah kita dapat melanjutkan antrian selanjutnya. Itulah tombol simpan. Nah, selanjutnya yaitu pada tombol edit. Tombol edit ini berguna untuk mengedit data, misalnya jika terjadi kesalahan pada penginputan data, yaitu data nama dan juga data alamat. Nah, perlu diketahui, data yang diperbolehkan untuk diedit hanyalah data nama dan juga data alamat. Karena tentunya kendaraan dan harga yang telah dibayarkan tentunya telah tersimpan sebelumnya, sehingga yang hanya diperbolehkan untuk diubah itu hanya nama dan alamat. Nah, pada tombol edit ini tentunya ada beberapa algoritma. Nah, di sini ada algoritma pengecekan, yaitu ini edit 13. Nah, di sini kita akan mengedit data yang mungkin data yang telah diinputkan tersebut berdasarkan nick dari tiap pembeli itu. Nah, jika edit 13 atau di sini kolom edit 13 ini kosong, maka akan ditampilkan show message, isikan nick pembeli yang akan diedit. Nah, jika pengguna sistem informasi telah mengisikan nick, mereka juga seharusnya untuk mengisikan nama dan juga alamatnya, dan juga kendaraan yang telah mereka pilih sebelumnya, dan juga harus sama persis dengan kendaraan sebelumnya, dan tentunya juga dengan telah menampilkan harga dengan menekan tombol pilih ini. Dengan memilih kendaraan yang sama dengan sebelumnya dan juga menekan tombol pilih sehingga harga telah tampil, barulah data dapat diedit dengan baik. Nah, di sini
jika telah diberikan data-datanya, kita menggunakan beberapa algoritma. Di sini Ado Query 1. Nah, perlu kita Ado Query 1. Di sini ada Ado Query, pertama SQL Clear, kemudian di sini ada algoritma untuk mengupdate. Nah, update di sini yaitu untuk mengubah data yang telah disimpan. Karena kan misalnya kita lihat sebelumnya di tombol simpan. Di sini kan insert itu untuk memasukkan data. Nah, jika di sini edit ini yaitu kita menggunakan update. Update ini untuk mengupdate atau mengubah data yang ada di sini. Nah, di sini sesuaikan dengan nama kolom yang ada di database dengan nama elemen-elemen pada aplikasi bulannya. Di sini ada nama, alamat, kendaraan, harga, dan berbagai macam lainnya. Kemudian dieksekusi, kemudian dijalankan perintah lagi, yaitu select all from data atau data penjualan. Nah, di sini akan di select atau diurutkan berdasarkan waktu pembelian, sehingga nanti saat ditampilkan di sini akan diurutkan sesuai dengan waktu pembeliannya. Kemudian dieksekusi. Nah, di sini jika telah selesai algoritma database-nya, maka di sini ditampilkan pesan data telah diedit, yang berarti data telah berhasil diedit. Nah, kemudian di sini ada edit 4, edit 7, edit 13 clear. Nah, yaitu kolom edit ini ada nick, nama, dan alamat. Nah, kemudian harga di sini clear, dan combo box 2 dibersihkan. Nah, selanjutnya yaitu pada tombol hapus. Hapus ini itu berguna untuk menghapus data yang telah ada pada database sebelumnya. Nah, pada tombol hapus ini tentunya terdapat berbagai macam algoritma. Nah, di sini. Nah, lagi-lagi sama dengan pengeditan, pada tombol edit ini kita akan mengedit berdasarkan di sini ada edit 13. Nah, di sini dilakukan pengecekan. Jika edit di sini edit 13 ini kosong, maka akan ditampilkan pesan show message. Ini isikan nick pembeli yang akan dihapus, yang berarti menyuruh pengguna untuk mengisikan nick terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa pada penghapusan ini, karena kita tentunya juga akan mengurangkan harga dan jenis kendaraan, maka kita diwajibkan untuk memilih kendaraannya dan juga menekan tombol pilih ini agar harga ditampilkan, agar jenis kendaraan terkurang dan juga harga yang didapatkan atau omzet yang tadi berkurang. Nah, di sini else, jika telah diisikan data-data yang disebutkan tadi, maka dilaksanakan algoritma pada database menggunakan Ado Query 1. Di sini ada Ado SQL Clear, kemudian add. Nah, delete di sini kita menggunakan delete, perintah delete. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu pada edit kita menggunakan update. Nah, pada hapus ini kita menggunakan delete from data. Data ini nama database-nya where nick, yaitu kolom nick yang sama, di mana pada kolom nick yang pada baris sekian nicknya itu sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Nah, kemudian dieksekusi, kemudian dilaksanakan perintah baru SQL. Kita hapus perintah dulu SQL clear, kemudian dilaksanakan perintah lagi select all from data, yaitu untuk menampilkan datanya pada di sini DB grid ini. Nah, kemudian dieksekusi dan juga selanjutnya open aktif sini. Nah, kemudian ditampilkan pesan data telah dihapus. Nah, begitu juga dengan di sini kolom edit ini 1347 kita hapus juga, itu juga dengan harga dan combo box. Nah, kemudian pada omzet, karena kita telah kembali lagi pada misalnya pada tombol di sini panggil data ini, kan kita memanggil data dari database. Memanggil data dari database hanya menampilkan data yang ada pada database pada kolom edit ini, belum masuk pada variabelnya. Nah, untuk memasukkan pada variabelnya agar dapat diolah nantinya, kita masukkan menggunakan fungsi ini str to in edit 17, kita masukkan ke dalam omzet. Nah, di sini akan dilakukan pengurangan karena kan kita menghapus data tadi.
omz sama dengan omz dikurang harga. Maka total omz akan berkurang dan ditampilkan lagi edit 17 teks sama dengan omz, dan kemudian harga di sini. Nah, begitu juga dengan jumlah motor dan mobil terjual. Karena kita telah panggil tadi sebelumnya dari database, kita masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam variabelnya. Dan juga di sini untuk mengurangi jumlah total motor terjual dan jumlah motor terjual, kita menggunakan pengecekan if. Yaitu jika combo box 2 menampilkan teks motor 1, motor 2, dan motor 3, maka jumlah motor terjual akan mendapatkan pengurangan sebesar 1. Begitu. Dan kemudian ditampilkan lagi pada kolom editnya. Sini edit 1. Nah, jika combo box 2 ini tadi kan yang pilih kendaraan, misalnya kita pilih mobil 1, mobil 2, dan mobil 3, maka yang akan berkurang adalah jumlah mobil terjual, yaitu sebanyak -1. Dan ditampilkan juga pada kolom edit 15 ini. Nah, jika kita belum memilih, kita diwajibkan untuk memilih kendaraannya dulu. Pilih kendaraannya dulu. Nah, sekian ada tombol hapus. Nah, berikutnya yaitu tombol tutup. Seperti yang disebutkan, tombol tutup ini yaitu untuk mengakhiri proses yang berjalan dalam hari tersebut. Dan juga sebenarnya hampir mirip juga dilakukan pengecekan if edit 8. Mana edit 8 ya? Nah, di sini 8, 6, 10 di sini. Jika di sini ini masih kosong, maka kita diwajibkan terlebih dahulu untuk melengkapi datanya. Karena kan tidak mungkin jika data di sini ini masih kosong dan kita sudah menutup showroomnya. Nah, jika sudah berisi, maka digunakan pula algoritma menggunakan Ado Query 2. Nah, Ado Query 2 ini kan untuk menyimpan data pada database stok. Sedangkan Ado Query 1 untuk mengoperasikan data pada database data. Nah, di sini kita menggunakan SQL clear, kemudian menggunakan perintah insert into stock. Yang di sini kan nama kolom-kolomnya. Nama kolom pada database stok ini. Motor 1, motor 2, motor 3, dan selanjutnya. Nah, yang berasal dari data-data ini, edit 8, edit 6, dan selanjutnya di sini. Nah, kemudian dieksekusi SQL clear, dan kemudian ditampilkan select all from stock. Nah, kemudian di sini ada Ado Query open, active false. Kemudian semua edit ini akan dibersihkan, dan begitu juga dengan listbox-nya. Dan kemudian ditampilkan pesan show mistake, pelayanan hari ini telah ditutup. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwa tombol tutup ini berguna untuk menyimpan keseluruhan data-data stok terakhir pada hari pengoperasian itu agar memasukkan datanya ke dalam database. Nah, kemudian buton-buton kita disable. Di sini ada buton 8, yaitu buton lanjut, ada buton pilih, buton simpan, buton edit, hapus, dan juga panggil data. Begitu juga dengan editnya di sini. Edit 13, 47 yaitu nick, nama, dan alamat. Begitu juga dengan harga dan combo box, pilih kendaraan, dan begitu juga dengan khusus tombol buton 9 yaitu tombol buka diaktifkan kembali karena akan digunakan untuk pengoperasian pada hari selanjutnya. Nah, di sini pada bagian terakhir yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan ini menampilkan data-data secara real time pembelian dari masing-masing pembeli. Yaitu nantinya kita akan melihat di sini ada nick, nama, alamat, waktu pembelian, jenis kendaraan yang dipilih, dan harga yang didapatkan. Dan harga yang maksudnya dicantumkan.
Nah, begitu juga di sini dengan total motor. Di sini adalah total motor yang terjual selama pengoperasian showroom. Dan di sini juga ada total mobil, dan begitu juga dengan omzet atau total keuntungan selama mengoperasikan showroom. Nah, di sini kan seperti disebutkan sebelumnya ada Adobe Connection, ada Adobe Query 1, data source 1, ada data source 2, dan Adobe Query 2. Dan di sini adalah DB Grid. Nah, kita mulai dari sini. Adobe Connection. Adobe Connection ini yaitu untuk mengkoneksikan program showroom ini Borland dengan database. Nah, kemudian dihubungkan juga Adobe Query ini itu untuk melaksanakan berbagai perintah dari program ini yang tentunya kita hubungkan ke sini, ke Adobe Connection ini melalui Object Inspector di sini. Nah, di sini kan terlihat Adobe Connection 1. Nah, begitu juga dengan data source. Nah, di sini DB Grid ini untuk menampilkan secara langsung database yang ada, yaitu database data. Nah, pada Adobe Query 2 ini, yaitu untuk kita menggunakan Adobe Query 2 ini, sumbernya masih sama dengan yaitu Adobe Connection 1, tapi kita menggunakannya itu untuk pengoperasian database stock. Nah, di sini kita juga ada data source ini, kita menggunakannya yaitu sebagai data source untuk database stock. Nah, sekian.